berjanji setia kepada Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah, hamba berulang kali mengenang atau teringat ketika dulu tahun 2019 ternyata dalam impian hamba sungguh ayat di bawah ini sangat menyatu dengan mimpinya hamba, di mana ayat di bawah ini benar-benar memperjelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan tentang apa yang hamba rasakan, di mana impian hamba itu seolah ada sesuatu menceritakan dari awal kejadiannya Ahmad, di mana ada suara kun fayakun hingga ada dua suara yang sedang tanya jawab, dan tidak lama kemudian salah satu bertanya kepada diri sendiri, siapakah aku ini, dengan suara kun fayakun, lalu dijawab itu adalah ya kun fayakun, itu adalah aku Allah. Mengapa kita sama nur cahaya di atas cahaya, dan kau adalah cahaya sempurna yang benar, tetapi kau tidak bisa menciptakan sesuatu. Wahai Allah, mengapa engkau ciptakan aku, untuk apa? Kau untuk pendamping sebagai kepercayaan aku Allah. Wahai Ahmad, kita menyatu kembali bersamaku. Wahai Allah, apakah bisa kita menyatu? Bagiku tidak ada kesulitan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Dajjal, dan Allah berfirman artinya, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Quran Surat Al-Hijr 15 ayat 27. Di mana jin itu adalah jasad daripada Dajjal yang dibuat dari api tanpa asap. Quran Surat Ar-Rahman 55 ayat 15. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Adam dan Hawa itu dari alam surga. Quran Surat Al-Araf 7 ayat 11. Disinilah mulainya Dajjal iri terhadap Adam dan Hawa karena berdua diberikan kebebasan kenikmatan di surga. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada berdua pesan yang harus dipatuhi, untuk perlu digarisbawahi, jangan mendekati salah satu pohon. Inilah menjadi senjata untuk menentang larangannya, karena Dajjal mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat keras larangannya, salah satu kemarahannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil keputusan dengan firman Quran Surat Al-Kahf 50 ayat 29, artinya, keputusanku tidak dapat diubah dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku. Maka Dajjal selalu berusaha sekuat tenaga merayu untuk mengajaknya Adam dan Hawa hanya untuk mendekati pohon yang dilarangnya saja. Dan ternyata Adam dan Hawa terperdaya rayuannya mau mendekati pohon tersebut. Disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala marah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala marah dan mencabut rohnya Adam dan Ahmad, dimaksudkan ke jasad Adam sebelah kiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelah kanan. Demikian cerita atau sejarah singkat kehidupan di surga, di mana yang namanya Dajjal itu sama setara dengan Ahmad, tetapi watak dan sifatnya Dajjal itu negatif. Selanjutnya jasad Adam, seluruh keturunannya anak cucu Adam dan Hawa itu seperti kita ini adanya, dari mulai mata, telinga, lubang hidung, buah dada, tulang rusuk, tangan lengkap dengan jari-jarinya, kemaluan, dan kaki berikut jemarinya, serta persendian ini pun ada kajiannya, karena semuanya berpasangan. Sebagaimana firman Al-Infitar 82 ayat 8, artinya, dalam bentuk apa saja yang dia kehendaki dia menyusun tubuh. Jadi tersusunnya jasad antaranya adalah rahasia yang dirahasiakan, sebagaimana Quran Surat At-Tawir 81 ayat 7, artinya, dan apabila ruh dipertemukan dengan tubuh. Itulah kejadian manusia antara ruh Ahmad dengan ruh ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatu. Di mana untuk mengawasi dan menjaga, maka keduanya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman Al-Buruj 83 ayat 3, artinya demi yang menyaksikan dan yang disaksikan. Ini guna mengawasi keturunan anak cucu Adam dan Hawa hingga sampai kelahiran agama Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu yang perlu ditaati, yaitu Quran Yasin ayat 60. Kalau mau selamat di dunia, lalu dijelaskan bahwa Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu, Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka, maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri, dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar. Quran Surat Al-Fat 48 ayat 10. Mari kita kaji ayat di atas ini. Menurut kajian Abdul Hadis bin Abdul Latif, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, barang siapa berjanji kepadamu, Muhammad, artinya ini umat Islam berjanji mengikuti perintah apa yang diperintah oleh Muhammad, benar-benar dilaksanakan, yang tidak ada kaitannya dengan pemimpin yang mengajak ke neraka atau Islam aliran. Sesungguhnya mereka berjanji hanya kepada Allah. Ya pasti Muhammad itu siapa dan Allah itu juga siapa, inilah yang menjadi kebanggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Coba mari kita perhatikan bahwa tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Perhatikan ketika kita sholat dengan mengangkat kedua belah tangan dengan mengucapkan Allahu Akbar, lalu tangan kanan memegang tangan kiri. Ini artinya bahwa yang dipegang itu adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kiamat itu di pegangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga begitu ketika umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, posisi tangannya sama tangan kiri dipegang tangan kanan, dan ketika istidal dengan menggerakkan telunjuk dengan mengucapkan kalimat tauhid itu berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu salam menoleh ke kanan itu artinya salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu ke sebelah kiri salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu suatu tanda terima kasih dalam keadaan sehat hingga ruh atau roh bersama jasad telah tunduk melakukan sholat. Jadi kesimpulannya bahwa ruh atau roh serta jasad mengikuti petunjuk perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang tidak menepati janjinya maka mereka melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu resikonya tahu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh dilanggar. Ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengusir Adam dan Hawa serta iblis dari surga gara-gara menentang nasihatnya. Quran Surat Al-Baqarah 2 ayat 35. Artinya, dan Allah berfirman, wahai Adam, diambillah oleh kamu dan istrimu surga ini dan makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu disukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Namun ketika Adam dan Hawa lalai atau lupa dengan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya jangan untuk mendekati salah satu pohon, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman artinya, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka tidak bersedih hati. Ayat Al-Baqarah 38. Ayat di atas ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ada toleransi terhadap hanya kepada Adam dan Hawa dan tidak terhadap iblis. Sebenarnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan sesuatu yang akan mengangkat derajat yang tinggi walaupun sekarang ini berada di bumi ini. Mengingat bahwa bumi ini adalah awal manusia akan masuk neraka akibat perbuatannya. Seperti sekarang ini manusia sudah merasakan dunia yang berlebih-lebihan agar menjadi manusia merasa dirinya terhormat. Namun apa yang terjadi karena melanggar apa yang difirmankan melalui Quran Surat Al-Imran 31. Namun menurut kajian Abdul Hadis bin Abdul Latif itu ada beberapa poin diantaranya kita umat Islam yang sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka kita selamat. Kemudian bahwa larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak boleh dilanggar, serta seandainya Adam dan Hawa tidak melanggar mendekati pohon larangan maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan alam semesta ini. Yang terakhir, renungkan perbedaan di bumi dan di surga. Di bumi semuanya banyak peraturan dan larangan, sedang di surga hanya satu larangan saja dilanggar. Namun sebaliknya di bumi ini banyak aturan larangan hingga menetapkan hukum, tetapi banyak yang melanggar hukum. Sebagai catatan, sejarah pertama di zaman tajalli Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada Adam dan Hawa melarang hanya mengatakan jangan mendekati pohon. Kedua, sejarah ketika telah Adam dan Hawa berada di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Al-Imran 3 ayat 31. Dan terakhir adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan perkataan melalui surat Yasin 60.